Dan nanti ini berhubungan dengan yang akan kita pelajari berikutnya. Jadi Kak Bandar kasih dulu ini koordinat kartesius di depan. Supaya nanti kalian bisa di materi berikutnya nanti berhubungan dengan yang koordinat kartesius. Oke. Total ada berapa sih kita? 20 berapa? 20 berapa orang? Kelas 8 sekarang. Kalau dulu kan kelas 7 banyak tuh, ada 25, 26 ya kalau nggak salah. 26-an kalau nggak salah. Iya, angkatan kalian ya. Kelas 7 kayaknya sampai 30. 30 ya sekarang. Dulu ya. Dulunya. Iya. Ada beberapa yang keluar, terus ada beberapa yang baru lagi kan di angkatan kelas 8. Beberapa ganti tunggal sih. Ganti model belajar. Yang tunggal siapa? Yang pindah ke tunggal siapa aja? Tunggal mandiri, tunggal daring, Karin. Ada yang pindah dari komunitas? Iya. Atau sebaliknya, dari tunggal daring, tunggal mandiri ke komunitas? Kalau yang pindah ke komunitas saya nggak tahu. Tapi kalau yang pindah ke mandiri ada yang tahu. Iya. Karya ini Kak Bandar ada double kata-katanya diketahui titiknya ada 2 kali. Oke, dah, yuk kita mulai ya. Udah 9.52. Teman-temannya juga udah lumayan, ada 20 orang berarti. 19 orang yang hadir. Ya, nah kemarin ada diskusi karena memang mungkin kalian lihat atau mengerjakannya mungkin pakai metode begini aja. Karena titik S-nya kan tiba-tiba dia jadi pusat koordinatnya kan jadi titik S ya. Mungkin kalian pakai metodenya gini, S-nya 5,5 gitu ya. Mungkin kalian pakai metodenya begini. X-nya itu berarti 5 kurang 0. Ya, dan Y-nya berarti jadinya si T-nya kan 0,7, betul ya. Jadi ini kurang ini mungkin ya. Dan ini kurang ini mungkin ya. Kak Bandar nggak bisa ini. Cuman Kak Bandar analisa hasilnya begini. Makanya kemarin ada beberapa teman yang jawabnya 5,12 jadi koordinatnya. Betul nggak? Kemarin ada beberapa dari kalian yang jawabannya 5,12. Betul ya? It's okay buat Kak Bandar nggak masalah. Tapi hati-hati adik-adik, ini kita ngomongin posisi, ngomongin koordinat itu ngomongin posisi. Ya. Jadi jangan sampai terbalik dan jangan sampai terkecoh, walaupun sebetulnya kemarin jawabannya yang dari Kak Bandar itu nggak ada dipilih. It's okay, nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, ketika kalian punya analisa yang kalian punya argumen yang kuat, itu Kak Bandar hargai. Tapi jangan salah konsep. Kalau kayak gini, ini beda konsep gitu ya, dengan pengertian posisi, dengan pengertian koordinat. It's just a rumus gitu. Ini cuma konsep rumusnya seperti ini. Yang sering muncul tuh memang di Google tuh seperti ini, atau di AI itu seperti ini. Tapi jangan terjebak dengan itu. Yuk sekarang kita bedah ya. Kak Bandar kasih ilustrasi lewat gambar. Kemarin juga Kak Bandar kasih lewat gambar. Ini sorry kalau kurang lurus. Nah, ini kan sumbu X, ini sumbu Y, betul ya? Nah, titik awal pusat koordinatnya kan di sini, betul ya? Di 0,0, di sini kan? Iya kan? Betul ya. Ya, sekarang kita coba kasih titik-titik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini titik ini. Oke, lalu X-nya ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada yang baru jalan depan. Ya. Nah, lalu ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada kasih ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Oke. Sampai sini dulu, aman kan?
Iya, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Aman. Aman. Nah, ini tadinya titik O-nya di sini. Titik O-nya Kak Bandar kasih mark biru ya, di 0,0 ya. Di titik O-nya di sini. Yang Kak Bandar kasih mark agak ungu gini ya. Lalu kan kemudian si titik T-nya di 0,-7, betul ya. Ini titik T-nya di sini. Ini dulu deh, biar kita nggak kemana-mana. Sampai sini dulu deh. O dan T-nya udah sesuai dengan koordinatnya kan. Titik pusat koordinat awalnya kan O 0,0. Oke. Nah, lalu kemudian kita buat S-nya. S-nya itu 5,5. S-nya berarti X-nya 5, Y-nya 5. Kira-kira di sini posisi. Nah, si S itu di sini. Oke ya. Nah, dalam soal, kemudian si titik pusatnya berubah dari O ke S. Ya, dalam soal titik pusat O-nya berubah dari O ke S. Nangkep ya? Nah, sekarang kita lihat dari O ke S. Dia bergeser X-nya sejauh berapa sih? Dari 0 ke, berarti 0 ke 5 ya. Dia bergeser 5 kan X-nya. Positif. Ke kanan kan positif kan? Ya enggak? Iya, Kak. Oke. Lalu dia bergeser lagi ke atas. Ke atas berarti positif kan? Dari bawah ke atas. Dari bawah dia bergeser lagi ke atas. Bergeser ke atas sejauh positif 5 juga dong kalau ke atas, bukan ke bawah kan? Iya. Iya enggak? Nah, maka kalau O-nya bergeser ke S dengan pola yang begitu, berarti T-nya juga bergeser dengan pola yang sama dong. Bisa diterima nggak? Bisa, Iya bisa. nggak? Nggak mungkin ketika O-nya bergeser dengan pola plus 5 dan plus 5, si T-nya berubah jadi plus 5 jadi plus 7. Nggak mungkin. Tangkap ya? Berarti Oh, kalau T-nya bergeser sejauh 5, X-nya dulu, bergeser ke sana sejauh 5. Berarti kan sama kan di 5 juga nih misalkan ya. Kita anggap dia bergeser X-nya masih di sini posisinya. Oke, di 5 ya. Kita ganti pakai ini aja, maknya hitam. Nah, kita anggap X-nya sejauh ini dia bergeser. Iya dong, ikutin sama O-nya kan. Ke kanan 5, lalu ke atas dia naik 5. Berarti kalau dia ke atas naik 5 di titik berapa? Kalau dia negatif di min 2. min 2. Di 0 nih, di sini ya. Maka ini T aksennya. Bisa diterima nggak? Makanya kemarin kenapa Kak Bandar kasih jawabannya 5,-2 bukan 5,12 gitu. Karena pergeserannya dia mengikuti si O ke S dong, bukan kebalik jadi 5,12. Kalau kemarin 5,12 kan dia jadi si T-nya jauh di atas ini. Kalau kemarin 5,12 ya, ini S-nya di sini udah poin 5. Kita anggap si T-nya di sini nih. 12, 5,12 itu masa di sini. Nggak sinkron dong sama titik awalnya dia, pergeserannya. Sampai sini nangkep nggak? Makanya kenapa pada akhirnya koordinat titik T-nya bukan menjadi seperti yang ada di jawaban pilihan. Selamat siang Kak, maaf baru masuk. Iya, oke. Makanya kenapa nggak seperti yang di jawaban pilihan, tapi Kak Bandar pakai 5,-2, itu it's okay, kita punya argumen. Selama argumennya bisa dipertanggungjawabkan, ya kalian pertanggungjawabkan gitu. Ya, seperti ini Kak Bandar punya jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan, Kak Bandar kasih ilustrasinya, argumennya seperti ini. Kalau memang bisa diterima, nggak apa-apa. Berarti ini adalah argumen yang memang pasti, bukan sekedar rumus gitu ya. Matematika kan ilmu pasti, bukan ilmu rumus gitu ya. Ketika dia sudah punya ilmu pasti, baru ada konsep rumusnya kan. Bukan kebalik, ada rumusnya dulu baru konsep pastinya.
Bisa diterima? Ada yang mau coba kasih argumen yang lain? Nggak ada, udah jelas. Aman ya? Jadi jangan terkecoh dengan konsep yang ada di Google atau di AI. Karena nggak sepenuhnya, Kak Bandar bilang nggak sepenuhnya itu betul. Namanya mesin pencari, itu namanya mesin, robot bisa salah. Ya kan? Tapi kalau kita yang dikasih hikmat sama Tuhan itu beda sebetulnya. Kita bisa menimbang, kita bisa menganalisa dengan baik, gitu ya. Kita bisa mendeskripsikan dengan baik dibanding eh, mesin pencari gitu. Kan mesin pencari juga yang buat kan manusia, yang masukin promnya kan semua manusia, yang masukin datanya kan juga semua manusia. Betul nggak? Semakin banyak prom yang dimasukkan ke dalam AI, ke dalam Google, maka dia semakin menyerap itu semua sebagai sebuah informasi yang sebetulnya belum tentu pasti. Gitu, ya. Cukup sulit ketika soal matematika dimasukkan jadi prom AI atau dikerjakan dengan AI atau Google. Cukup sulit karena nggak selalu dengan konsep rumus. Yang tadi Kak Badar bilang, matematika itu ilmu pasti. Dari ilmu pasti itu dibikin rumus. Bukan kebalikannya, bukan rumus baru ilmu pasti, enggak. Gitu. Nggak semua selalu dengan konsep rumus, tapi kita bisa dengan analogi visualisasi seperti ini. Gitu, gitu. Ya. Makanya ketika Senin kemarin Kak Bandar pikir udahlah kita bahas di Kamis aja. Kalau kita bahas di kelas nanti atau di grup nanti jadi ini kurang kurang nangkep gitu ya. Pergeseran posisinya itu. Nah, ini sebenarnya pergeseran posisi nanti kita belajar di kelas 9 sih. Ya, tentang transformasi titik koordinat ya. Oke, sampai sini bisa diterima? Bisa ya? Dan nanti analisa soalnya boleh pakai rumus tapi coba diilustrasikan dengan konsep yang seperti ini. Ya. Makanya kemarin Kak Bandar bilang, wah AI-nya ngaco nih, gitu ya. Karena memang pola pemikirannya kebalik gitu. Kalau tadi pakai rumus 5 dikurang min 7, ya betul, 5 tambah 7 kan jadi 12. Tapi secara pergeserannya nggak begitu. Ingat, koordinat ngomongin posisi, kan di awal kita sepakat bahwa koordinat itu posisi. Kalau posisinya bergeser sejauh 5 dan plus 5, ya kita geser juga titik berikutnya dan yang sama. Ya. Oke? Jelas? Jelas ya? Oke, kita lihat soal berikut. Semoga ini bisa jadi contoh nanti buat soal yang berikutnya ya. Nah, coba kemarin nomor 1 udah. 1 udah ya? Sudah. Udah, Nah, Kak. 2 udah ya? Lalu coba lihat nomor 3, 4. 3 dan 4 dulu deh. Itu udah, Kak. Udah, 3 dan 4 udah. Udah, Kak. Pernah deh. Udah ya? 5 udah, 6 udah. 7. Ini udah ya? 7, 8 udah belum? Belum. Nah, 7, 8 dulu. Oke. Coba dikerjain ya.
Oke, ada yang udah dapat. Nomor 7 ada yang udah dapat pernyataan yang benar yang mana? A, B, atau C, atau D? Mana yang nomor 7, mana yang benar? A, B, C, D? Delapan C. Oke. Thank you, Jun. Nomor 7 dapat nggak? Coba lihat yang A. Garis yang melalui titik 2, 4, dan min 5, 4. Oke, kita gambarin titik-titiknya dulu ya, biar kalian punya ilustrasi. Oke, Bandar pakai ini ya. Pakai yang ini ya, koordinat yang ini ya. Ntar ada yang baru join lagi. Wiji nanti ya, Ji. Wiji nanti kelas 7 jam 11.20 ya, Wi. Oke, lim 24, 2, X-nya 2, Y-nya 4 di sini berarti ya. Lalu 5, min 4. Min 5,4. Min 5 berarti sebelah kiri. Min 5, di sini dianggap ini min 5. Lalu 4 berarti di atas kan. Nah, sekarang kita tarik garis. Ya kan gini. Gini nggak ilustrasinya? Ya kan? Lalu lihat garis yang udah kita hubungin tadi, titik-titiknya udah kita hubungin, itu garisnya sejajar sumbu X nggak? Ngerti arti sejajar nggak? Sejajar tuh punya konsep. Waktu di kelas 7 kayaknya kita udah belajar garis sejajar ya, garis dan sudut ya. Ini kan sejajar. Lalu begini juga sejajar. Sejajar itu arahnya sama, gitu maksudnya. Kalau di vertikal ya vertikal, kalau horizontal horizontal. Nah yang A, sejajar terhadap sumbu X nggak? Titik yang tadi udah kita hubungkan. Sejajar. Oke. Berarti ini kita checklist ya. Lalu kita cek yang B. Yang B itu titiknya 6,3. 6,3. Kita ganti warnanya. Titiknya 6,3, X-nya 6, Y-nya 3, berarti di sini. Ya. Lalu titik berikutnya 6, min 3. 6, min 3. Min 3 berarti di bawah ya. Kita anggap di sini. Nah, lalu ini kita, dua titik ini kita hubungin, kita tarik garis. Gitu. Nah, lalu keterangan berikutnya, apakah garis ini yang dilewati oleh dua titik ini, itu sejajar terhadap sumbu X? Kira-kira garis yang baru terbentuk ini sejajar sumbu X enggak? Enggak. Enggak. Sejajarnya sama sumbu apa? Iya. Y. Oke, berarti ini cross ya? Salah ya. Terus yang C. Garis yang melalui titik min 5,2. Min 5,2 berarti min 5 di sini ya. 2 di sini. Berarti di sini kita ganti warna lagi. Kita ganti warna. Biru pekat. Min 5,2 berarti di sini. Terus 5, min 5. 5, min 5. Nah, ini tadi min 5. Oh, enggak, ini min 3. Nah, di sini. Nah, ini titik yang berikutnya. Terus kita tarik garis nih. Dari sini ke sini. Nah, kira-kira apa ini sejajar dengan sumbu X seperti yang di keterangan pilihan C? Tidak. Enggak ya. Nanti cross lagi. Gagal dia masuk. Lalu garis yang melalui titik 6, min 4. 6, min 4. 6 tadi ini. Nah. 6, min 4 anggap di sini.
Oke, koma min 4, lalu min 6, koma min 5. Ini min 6, lalu min 5-nya di sini agak turun ke bawah. Nah, ini dua titik ini kita hubungkan coba. Yang jelas kan dia turun, ini min 4, ya ini X-nya min 4, gitu ya, ini X-nya min 5. Turun kan, turun satu kotak ke bawah. Kalau turun satu kotak, apa dia sejajar sumbu X? Enggak. Enggak, ya kecuali dia sama-sama min 4. Kecuali ininya bukan min 6, min 5, tapi min 6, min 4. Baru itu sejajar sumbu X. Paham ya? Anggap ya? Oke. Berarti ini juga bukan. Maka jawabannya yang A. A. Ya. Oke. Sampai sini ada kesulitan buat memahami soalnya, menentukan titik-titiknya gitu. Dan hubungkannya dengan pernyataan yang ada di pilihan. Ada kesulitan? Tidak ada. Ada ya? Ya, nomor 8. Coba lihat nomor 8 itu titik berikut yang berposisi 6 satuan ke kiri. 6 satuan ke kiri terhadap titik 0,0. Jadi dari titik ini ke kiri sejauh 6 satuan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti di min 6 ya? Ya. Oke, berarti ininya min 6. X-nya min 6. Lalu terhadap titik 0,0 sejauh 8 satuan ke bawah. Berarti ke bawah dong. Dari sini ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ke bawah berarti negatif kan? Iya. Iya. Maka jawabannya ya C. Oke. Tuh, jawabannya itu tuh ya. Ada kesulitan memahami ini? Tidak. Enggak ya? Thank you buat yang udah coba. Dan ada pertanyaan enggak? Nomor 7 dan 8. Enggak ada. Lanjut aja. Lanjut ya. Ya. Oke, nanti kalau ada yang ketinggalan catatannya boleh dengerin lagi rekaman. Nah, coba lihat nomor 9 dan nomor 10. Coba lihat nomor 9 dan nomor 10 dan coba kerjakan dulu 9 dan 10. Sembilan C kata Jo. Lanjut Jo, nomor 10.
Oke, cek ya. 9. 9. X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti kuadran berapa tuh? X-nya kan, titik P ini kan, berarti di kuadran 3 ya? Ya. Oke, lu nyari kuadran 3 kan semua negatif ya, X-nya ya? Betul nggak? Betul. Betul ya? Oke. Karena titik P-nya ini kan min 3, min 2. Ya, X-nya paling negatif, Y-nya negatif. Lanjut nomor 10. Titik U min 1,2, V min 2,5. Oke, pada koordinat kartesius dengan pusat O 0,0. Jika titik U dijadikan sebagai titik pusat koordinat. Nah, ini seperti tadi analoginya ya. Oke, kita balik ke yang tadi. Titik U-nya min 1,2 ya. V-nya min 2,5. Oke, tolong bantu Kak Bandar pindah slide ke yang tadi. Karena konsepnya pengertiannya sama dengan yang tadi, Kak Bandar pindah ke PPT. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat titik U-nya. Titik U-nya di min 1,2 ya. Titik U-nya di min 1,2. Oke. Kita bikin dulu ya, min 1 di sini. 2, 3, 4, min 5. Min 1,2. Berarti kira-kira titiknya di sini. Min 1,2 berarti di sini. Ini U-nya di sini. Oke. Titik U-nya di situ. Di min 1,2, betul ya? Lalu kemudian titik V-nya. V-nya di min 2,5. V-nya min 2,5. Min 2,5 di sini. Ya. Pakai beda warna. V-nya min 2,5. Kira-kira di sini. Oke, titik pusatnya awalnya tadi kan 0,0 ya. Nah, sekarang yang dijadikan titik pusat adalah si U. Titik pusatnya sekarang si U. Nah, lihat dari titik 0,0 ke U bergeser ke kiri berapa? Dari titik U bergeser ke kiri berapa? Ini kan bergeser negatif 1 ya. Ke kiri 1 kan, berarti negatif 1 ke atas 2. Oke, dari titik O ke V itu bergeser min 2 ke kiri 2 ke atas 5. Nah, berarti ini ke kiri 2 dong. Ini geser juga ke kiri 2. Kan? Ini geser juga ke kiri 2 dong. Untuk posisi CV-nya yang baru gitu ya. Dari min 1 ke min 3 berarti ya, kejauhan. Jadi kita geser dong ini ke 2S. Digeser ke sini. Ya kan, X-nya bergeser gitu ya. Karena dari O ke V kan jauhnya 2 juga kan. Lalu ke atas jadi naik 5. Berarti dari min 2 naik 5. Ini naik 5 berarti dari min 2 naik ke dari 2 naik ke 5 naik 5 berarti di 7 ya. Nah, CV-nya berarti di sini. V-nya berarti di sini. V aksen. V-nya yang ini kejauhannya. Ini U-nya juga kejauhan. Ini U-nya di sini. Oke, V-nya di sini. Oke ya. Lalu V aksennya di sini. Maka koordinatnya di min 3, 7. 7. Bisa diterima sampai sejauh ini? Bisa banget. Ya, ini mirip sama nomor 6 ya. Ya. Aman. Buat nomor 10 tadi aman? Nggak ada pertanyaan? Yuk lanjut yuk. Kita masih ada sekitar 10 menit lagi ya. 8 menit 10 menit. Nah, ini sama kayak nomor berapa tadi? Nomor 7 atau nomor 8? Nomor 7 mungkin. Nomor 11 ini sama kayak nomor 7. Kalian cek titik-titiknya, lalu apakah dia sejajar sumbu X atau sumbu Y. Tegak lurus kali ini ya.
Nah, tegak lurus itu punya prinsip gini, adik-adik. Yang dikatakan tegak lurus itu kan kalau yang satunya mendatar, yang satunya horizontal, gini kan. Nah, tegak lurus ini kan membentuk sudut 90 derajat. Ya, nangkap ya. Nanti kalau garis dengan sumbunya yang diketahui, itu punya prinsip 90 derajat tegak lurus begini, itu coba. Ya, coba dikerjakan dulu nomor 11. Nah, kalau nomor 11 udah, coba lihat juga nomor 15 nanti ya. Jadi kalian kerjakan nomor 11 dan nomor 15. Nah, nomor 15 ini baru hal yang baru Kak Bandar ajarin nanti. Coba tapi kalau kalian kerjakan dulu. Kalau kalian dapat soal begitu, apa yang harus kalian kerjakan? Sampai 10.30 ya. Jadi kita coba kerjain nomor 11 dan 15. Ada yang dapat nomor 7, nomor 11? Coba lihat ya, Pak. Coba lihat yang A. Titiknya 2,0. Ya, titiknya 2,0. Oke. Kak Bandar pakai gambar simpel aja ya. Nggak usah gede-gede dia tadi. Kak Bandar kecil aja gambarnya. Misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X. Gitu ya. Misalkan ini sumbu Y, ini sumbu Oke. Titik 2,0. 2,0 berarti kira-kira di sini ya. Ini 1, ini 2. 2,0 berarti di sini. 0,2. 0,2 berarti di sini. Nah, ini ditarik garis. Nah, kira-kira dia sejajar sumbunya nggak dari sini? Tegak lurus sumbunya nggak? Enggak. Enggak kan? Berarti blacklist ya. Karena garisnya miring. Ingat tadi prinsipnya yang Kak Bandar bilang, tegak lurus itu dia bentuk sudut 90 derajat. Ini bukan 90 derajat terhadap sumbunya, juga bukan 90 derajat. Lalu titik berikutnya 3,1. Ya, 3,1. Berarti ini 3, ini 1 di sini ya. Lalu min 3, min 1. Ini min 3 mungkin di sini. 2, min 3, ini min 1-nya di sini. Berarti di sini. Ini tarik garis nih. Kira-kira ini tegak lurus sumbunya nggak? Ini juga enggak. Enggak. Beda ya, garisnya miring kan? Oke, blacklist lagi ya. Nanti kita blacklist. Oke. Lalu yang kemudian yang berikutnya, garis titiknya dulu. Titiknya min 1,6, min 1,6. Kira-kira di sini lah ya. Lalu min 1,7. Nah, ini cuma sebelahan gini titiknya. Min 1,6. Sorry. Bukan gini. Itu kali. Min 1,6 di sini. Kira-kira di sini. Lalu min 1,7-nya di atasnya. Gitu. Nah, ini apakah tegak lurus sumbu Y?
garis yang kecil ini? Apakah dia tegak lurus sumbu Y, garisnya cuma begini, selesai? Ingat tadi prinsip tegak lurus, dia bentuk sudut 90 derajat. Ini tegak lurus atau sejajar? Yang C. Sejajar. Sejajar. Oke. Sekarang lihat yang D. Yang D 1,-7 berarti di bawah. Lalu min 1,-7. Di sini berarti ya. Nah, ini tegak lurus sumbu Y enggak? Enggak. Coba hati-hati. Ingat prinsip tegak lurus tadi yang kata Kak Bandar bilang. Dia bentuknya 90 derajat. Ini bentuk sudut 90 derajat ya? Oh iya ya, benar. Ini juga 90 derajat ya? Berarti jawabannya ya D. Ya, ABC blacklist. Ya. Bisa nangkep? Bisa. Bisa dipahami? Yuk, sekarang kita pindah yang ini. K-nya min 3,4, L-nya 11,2 ya. Kita lihat ya. Nggak apa-apa kita agak panjang dikit. Kak Bandar mau ajarin satu konsep yang ini. K-nya 3,4. L-nya 11,2. Yang ini Kak Bandar hapus ya. Tadi ini udah clear case-nya. K-nya 3,4. Yes. Nah, berarti K-nya berarti 3,4 di sini ya K-nya. Lalu L-nya 11,2. Jauh ya, kira-kira L-nya di sini. Ini 11, 2 di sini. Jadi kira-kira ini L. Nah, ini kita tarik garis nih. Yang ditanya panjang garis KL ini berapa? Gitu. Oke, sekarang kita Kak Bandar coba ilustrasikan gini, sebagai ini kita geser ke kanan sejauh berapa dia? Dari 3 ke 11 bergeser berapa dia? 8. 8. Lalu dari min 4 ke 2 bergeser berapa? Hah? Dari min 4 ke 2 naik berapa? Naik 6. 6. 6. Berarti kan ini kan tinggal kalian lihat ini seperti segitiga siku-siku kan? Ini siku-sikunya di sini, lalu ini alasnya, ini tingginya, benar kan? Lalu kita diminta cari ini, si panjang KL ini anggap X. Ya, anggap sisi miringnya itu T. Nangkep ya? Nah, kalau itu sisi miring berarti kan KL sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, benar kan? 8 kuadrat berapa? 64. 6 kuadrat berapa? 36. Nah, lalu dijumlahkan 100. 100. Maka akar 100 10. Jadi panjang KL itu 10 satuan. Ini buat nomor berapa tadi? X. Nomor 15. Jadi kalau diminta mencari panjang garisnya, konsepnya begitu ya. Tinggal hitung ke kanan berapa, ke kiri berapa, atau ke kiri berapa, ke kanan berapa. Ya. Bisa dipahami? Oke, Kak Bandar rasa ini udah komplit Kak Bandar kasih, berarti minggu depan kita masuk materi baru, nanti ada tugas tentang koordinat kartesius ya di GTR. Oke. Oke, jadi Senin kita masuk materi baru dan nanti tugasnya menyusul ya. Oke, jelas? Ya. Nih, kita absen. Silakan open cam-nya. Yuk. Open cam-nya udah. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you semua adik-adik. Sampai ketemu lagi di hari Senin ya. Bye. Makasih Kak. Iya, Terima kasih Kak. Pak. yuk, sama-sama.